Ustaz, mengenai urgensi cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah salah satunya dengan merayakan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena di dalam berita begitu banyak di beberapa negara Islam mereka yang merayakan hari kelahiran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana cara mengaplikasikan urgensi kecintaan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar? Karena kami yang tidak mengikuti perayaan kelahiran beliau dianggap tidak mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik nabi. Nanti antum yang bertanya maupun yang hadir atau yang mendengarkan kajian ini, antum bisa baca nanti buku Konsekuensi Cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Di buku itu, di dalam buku Konsekuensi Cinta kepada Nabi Muhammad SAW, itu dibahas pembahasan bagaimana sih sebenarnya kita kecinta kepada Nabi Muhammad SAW. Juga dibahas bagaimana tentang perkara-perkara yang diada-adakan oleh manusia, seperti masalah perayaan Maulid Nabi. Ada pembahasan yang di buku Konsekuensi Cinta. Konsekuensi cinta kepada Nabi Muhammad SAW yang pokok artinya kita beriman kepada beliau, arti kita beriman kepada Allah dan beriman kepada beliau bahwa beliau diutus oleh Allah. Yang kedua yaitu kita mentaati apa yang beliau perintahkan. Konsekuensi cinta kepada Nabi Muhammad SAW yaitu ta'atu fima amar, mentaati apa yang beliau perintahkan. Kemudian yang ketiga tasdiqu fima akhbar, kita membenarkan apa yang beliau sampaikan. Semua yang beliau sampaikan selama riwayatnya sahih maka kita wajib membenarkan. Yang keempat ijtinabu ma nahan wa zajar, yaitu kita wajib menjauhkan apa yang beliau larang. Kita wajib menjauhkan apa yang beliau larang. Yang dilarang Rasulullah itu kita jauhkan. Tadi sudah saya bawakan ayat dalam surah Al-Hasyr, surah 59 ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum an fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang datang kepada kamu dari Rasul kamu ambil. Apa yang datang kepada kamu dari Rasul kamu ambil. Yang dilarang kamu tinggalkan. Bertakwa kepada Allah, Allah sangat keras siksanya. Artinya yang dilarang oleh Nabi apa aja? Yang pertama kali larangan yang paling besar apa? Syirik, jauhkan. Kemudian larangan yang besar lagi apa? Bid'ah, jauhkan. Larangan durhaka pada orang tua, jangan sampai kita durhaka. Kemudian larangan yang lain banyak sekali yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka kita wajib untuk menjauhkan. Artinya kita wajib menjauhkan dosa-dosa besar, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat, menjauhkan syirik, menjauhkan bid'ah. Kemudian yang kelima, alla yu'badallahu illa bima syara'. Konsekuensi cinta kepada Nabi Muhammad SAW yang kelima yaitu tidak boleh kita beribadah melainkan menurut apa yang beliau syariatkan. Karena yang punya hak syariat yang yang dibenarkan, arti yang Allah benarkan, siapa yang diberikan hak untuk melaksanakan syariat? Siapa? Ya Rasulullah SAW. Allah memberikan wewenang kepada Nabi untuk mencontohkan, menjelaskan bagaimana beribadah kepada Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah. Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar? Ya mesti dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW sudah menjelaskan semuanya. Yang membawa manusia ke surga, Nabi sudah jelaskan. Yang membawa manusia ke neraka, Nabi sudah jelaskan. Jadi kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Tidak boleh kita beribadah dengan apa-apa yang baru yang Nabi nggak syariatkan, nggak boleh. Ya dasarnya ayat Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Seandainya kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Insya Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Ini 5 hal yang berkaitan dengan konsekuensi cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan harus kita ingat bahwa seorang itu akan mendapatkan kebahagiaan, ganjaran, pahala dan juga sorga dengan apa? Dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dengan dia taat kepada beliau, dengan dia ittiba. Karena semua orang Islam ini dijamin masuk surga selama mereka apa?
ittiba kepada siapa? Kepada Rasulullah. Selama mereka taat kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Kullu ummati yadkhuluna jannah ila man aba." Wa man ya'ba ya Rasulullah qala, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Rawahul Bukhari. Kata Nabi SAW, setiap umatku akan masuk surga kecuali enggan. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang enggan?" Barang siapa yang taat kepada aku dia akan masuk surga. Siapa yang tidak taat, yang enggan, maka dia tidak akan masuk surga. Jadi barang siapa yang tidak taat kepada Rasulullah, yang maksiat, maka dia enggan masuk surga. Nah, termasuk tadi berkaitan dengan masalah perayaan Maulid Nabi. Kita kembali kepada contoh Nabi SAW. Pernah tidak Nabi mengadakan perayaan untuk hari kelahirannya? Pernah nggak? Enggak. Kalau seandainya itu baik atau digunakan sebagai sarana buat dakwah, mendakwakan orang kafir, Nabi sudah laksanakan. Nabi nggak laksanakan. Dari mulai Nabi awal dakwah sampai beliau wafat tidak pernah. Yang kedua, para sahabat cinta nggak kepada Nabi? Orang yang paling cinta kepada Rasulullah para sahabat. Mereka wali-wali Allah dan mereka semua dijamin dengan surga. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Gak ada seorang sahabat mengadakan perayaan Maulid Nabi SAW. Tidak ada. Kalau seandainya baik, lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau seandainya itu baik, mereka sudah lebih dahulu. Yang ketiga, para tabi'in. Para tabi'in, mereka cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah mengadakan. Kemudian yang keempat, para imam mujtahidin. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, rahimahumullah. Gak ada satupun mereka mengadakan perayaan Maulid Nabi. Tidak ada. Jadi yang pertama kali mengadakan siapa? Orang-orang Syiah. Kenapa kita ikut ajaran Syiah? Kenapa kita ikut? Ketika orang ingin mengadakan perayaan itu, tujuan mereka mengadakan perayaan untuk dapat apa? Dapat ganjaran, dapat pahala. Kalau sudah bentuknya seperti ini, ibadah bukan ini? Ibadah. Kalau ibadah kembali kepada apa? Contoh, saya sebutkan di buku Konsekuensi Cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, antara hakikat cinta antara sunnah dengan bid'ah. Hakikat cinta Nabi antara sunnah dan bid'ah. Di antara disebutkan di buku ini tentang masalah perayaan Maulid Nabi, bahwa peringatan Maulid Nabi SAW adalah bid'ah yang mungkar. Orang yang pertama kali mengadakannya adalah Bani Ubaid Al-Qaddah, yang menamakan dirinya dengan kelompok Fatimiyah pada abad keempat Hijriyah, dan mereka menisbatkan diri mereka kepada putra Ali bin Abi Thalib. Padahal mereka adalah pencetus aliran kebatinan. Nenek moyang mereka adalah Disan yang dikenal dengan Al-Qaddah, salah seorang pendiri aliran batiniyah di Irak. Jadi yang pertama kali mengadakan adalah Al-Mu'ayyidina Al-Ubaid Al-Maghribi, yang keluar dari Maroko menuju Mesir pada bulan Ramadan tahun 362 Hijriah. Yang pertama mengadakan Maulid ini Al-Mu'ayyidina Al-Ubaidi Al-Maghribi, yang keluar dari Maroko menuju Mesir pada bulan Ramadan tahun 362 Hijriah. Ini bisa dilihat dalam beberapa kitab, dalam Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir, kemudian juga dalam Syiar Alamin Nubala, dan juga dalam Al-Khutat Imam Al-Maghrizi. Jadi yang mengadakan itu dia. Dan yang pertama kali diadakan perayaan Maulid itu perayaan Maulid Nabi SAW. Kemudian setelah itu perayaan Ali, perayaan Maulid Ali, Fatimah, Hasan, Husain, baru kepada pendirinya, artinya kepada khalifah yang ada itu. Jadi mereka menamakan dirinya, ini namanya penguasa mereka Fatimiyah Ubaidiyah. Mereka menisbatkan kepada Fatimah binti Rasulullah secara zalim dan dusta. Ini fitnah yang keji. Jadi yang mengadakan orang-orang Syiah, hatta orang-orang Al-Bidah semua mengakui bahwa ini adalah Syiah yang mengadakan. Abad keempat Hijriah. Kenapa kita ikut? Orang Syiah. Berarti dari mulai
sahabat, tabi'in, tabi'in, imam mujtahidin, enggak mengadakan. Yang mengadakan Syiah. Berarti kan baru dalam agama. Kalau baru dalam agama, boleh enggak kita lakukan? Enggak boleh. Yang mengatakan pertama kali bid'ah yaitu Syekh Al-Allamah Syekh Tajuddin Al-Fakihani yang wafat tahun 734 Hijriah. Beliau menulis risalah namanya Al-Mawridu fi Amalil Maulidi. Al-Mawridu fi Amalil Maulid. Ketika beliau ditanya oleh orang-orang banyak sekali tentang perayaan Maulid Nabi. Kata beliau begini, "Amma ba'du faqad takarrara su'alu jama'atin minal muwarakin 'anil ijtima' alladhi ya'malu ba'dun nas fi syahri Rabiul Awwal wa yusammunahu al-Maulid. Hal lahu aslun fi syara' aw huwa bid'atun wa hadathun fid din?" Kemudian faqultu wabillahi taufik la a'lamu li hadzal maulid aslan fi kitabin wala fi sunnatin wala yunqalu amaluhu an ahadin min ulama'il ummah alladzina hum al-qudwatu fid din al-mutamassikuna bi athari al-mutaqaddimin bal huwa bid'atun ahdathaha al-battalun wa syahwatun nafsin ightana biha al-akkalun bidalli anna idza adarna alaihi al-ahkam al-khamsah qulna imma yakuna wajiban aw manduban aw mubahan aw makruhan aw muharraman. Kata beliau begini, ketika ditanya berulang-ulang nih, banyak orang bertanya dari jamaah yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, bagaimana tentang berkumpul yang dilakukan oleh sebagian manusia di bulan Rabiul Awal yang mereka namakan Maulid. Ini ingat ya, pertanyaan kepada Syekh Al-Allamah Tajuddin Al-Fakihani yang wafat tahun 734 Hijriah, berarti abad ke-8. Apakah Maulid ini ada asalnya dalam syariat atau dia bid'ah, diadakan dalam agama? Beliau jawab rahimahullah, kata beliau, aku tidak tahu tentang Maulid ini, nggak ada asalnya sama sekali, baik di Quran maupun di Sunnah, dan tidak dinukil amal ini dari seorang pun dari ulama umat yang mereka adalah qudwah dalam agama ini, yang berpegang pada athar mutaqaddimin. Artinya nggak ada dari ulama-ulama, imam yang 4, mazhab yang 4, atau dari tabi'in, apalagi dari sahabat, nggak pernah ada. Bal huwa bid'atun, baik, bukan ini adalah bid'ah yang diadakan oleh al-battalun, artinya orang-orang yang biasa suka main-main mereka. Al-batalah itu al-lahu wal jahalah, kebodohan, dan juga mengikuti hawa nafsu. Yang juga di sini disebutkan akalun, orang-orang yang tukang makan, yang biasa makan. Kalau kita lihat, kita tanya kepada mereka pertanyaan tentang hukum ini, kembali kepada 5 hukum. Apakah itu wajib atau mandub, sunnah, atau mubah, atau makruh, atau muharram? Hukum ini kata beliau tidak wajib, tidak sunnah. Tidak sunnah. Berarti jawabannya apa? Makruh atau haram. Yang jelas sudah bid'ah, bahwa bid'ah ini haram. Kemudian dibawa lagi beberapa jawaban. Kemudian ada lagi beberapa penjelasan para ulama tentang masalah ini. Ada juga penjelasan tentang ini yang kedua dari Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Al-Haffar yang wafat tahun 811 Hijriah dalam kitab Al-Mi'yar Al-Mu'rib di juz yang ke-7. Beliau mengatakan, Lailatul Maulid lam yakunis salafus salih wa hum ashabu Rasulullah at-tabi'un lahum yajtami'una fiha lil ibadah wa la yaf'aluna fiha ziyadatan ala sa'iri layali sana. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعظم إلا بالوجه الذي شرع به تعظيمه وتعظيمه من أعظم القرب إلى الله لكن يتقرب إلى الله بما شرع. Perayaan Maulid nggak pernah dilakukan oleh salafus saleh. Mereka para sahabat Rasulullah SAW dan juga para tabi'in, mereka tidak ada mereka berkumpul untuk melaksanakan ibadah. Mereka tidak juga mengadakan sesuatu yang baru dalam agama untuk menambah-nambah dari malam-malam yang lain dari sepanjang tahun. Karena Nabi tidak boleh diagungkan kecuali dengan
syariat. Artinya nggak boleh kita mengagungkan Nabi menurut jalan syariat yang disyariatkan untuk kita mengagungkannya. Dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW termasuk sebesar-besar ibadah kepada Allah. Tapi kita wajib mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang disyariatkan. Dan ini tidak disyariatkan. Dan juga kalau kata beliau tentang kelahirannya, para ulama ikhtilaf kata beliau. Faqila inna wulida fi Ramadan. Ada yang mengatakan dilahirkan bulan Ramadan. Ini pernyataan Abu Abdullah Muhammad Al-Hafar, wafatnya tahun 811 Hijriah. Waqila fi Rabiul Awal. Waqtulifa fi ayyumin wulida fi ala arba'ati aqwal. Ada yang mengatakan Rabiul Awal, tapi dipersilakan hari yang keberapa? Ada yang mengatakan hari yang ke-8, ada yang ke-12, ada yang ke-20, ada yang terakhir di akhir bulan. Jadi nggak sepakat. Justru yang sepakat para ulama, kematiannya hari wafatnya Nabi di bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal, di hari Senin wafatnya Nabi. Sepakat para ulama ahli sejarah. Tapi lahirnya nggak sepakat. Untuk lahirnya Nabi betul bulan Rabiul, tapi nggak sepakat. Sebagian mengatakan di bulan lain, ada yang mengatakan Ramadan. Jadi ketika orang mengadakan perayaan Maulid Nabi, berarti di saat itu hari apa? Hari wafatnya Rasulullah SAW. Bagaimana orang mengadakan perayaan wafatnya Rasulullah? Yang sepakat para ahli sejarah, Rasulullah wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Sepakat itu. Di hari Senin wafatnya. Lahirnya betul hari Senin, tapi tanggalnya beda. Tapi kalau wafatnya sepakat di hari Senin. Gitu. Bagaimana orang mengadakan perayaan di saat wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga disebutkan oleh yang lainnya, ini banyak penjelasan para ulama terdahulu yang menjelaskan, ya pokoknya di atas abad yang ke-8 ya, ke-7 ke-8 menjelaskan bahwa semua bid'ah. Baru ulama-ulama yang sekarang yang mengatakan bid'ah itu. Sekarang kalau itu sudah dikatakan oleh para ulama itu bid'ah, nggak ada contohnya, ya kenapa kita sibuk dengan yang seperti itu? Mestinya kan orang mukmin sibuk dengan yang bermanfaat, sibuk dengan apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sibuk dengan amal-amal soleh yang ada dalilnya. Karena sayang nanti dia habis waktu untuk yang bid'ah nggak diterima. Tadi sudah saya bawakan di muqaddimah. Nabi bersabda SAW, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa min fahuwa raddun. Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang enggak ada contohnya, tertolak. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Jadi jangan disibukkan dengan yang seperti itu. Kadang-kadang kita ketika menjelaskan yang seperti ini dianggap bahwa kita enggak cinta kepada Nabi. Justru kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang orang yang paling cinta kepada Nabi para sahabat. Sahabat enggak mengadakan. Kalau mereka tidak mengadakan, tabi'in nggak mengadakan, para imam yang 4 nggak mengadakan, kok kita mengadakan? Apa kita lebih cinta dari mereka? Nggak mungkin. Jelas para sahabat yang paling cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mereka sudah dibuktikan dalam kehidupannya membela Rasulullah SAW. Dengan dirinya, dengan hartanya, dengan keluarganya, semua mereka bela. Kalau kita belum terbukti cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya ini harus diperhatikan, direnungkan. Jangan sampai kita berbuat sesuatu yang sia-sia, yang nggak ada nilainya. Dan nanti kita jadi musuh. Dengan siapa musuhnya? Dengan Rasulullah SAW. Kita mengatakan ini yang Rasulullah nggak adakan, nanti jadi musuh kita dengan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah tidak suka dengan perbuatan apa? Beda. Dan kita mengatasnamakan nama siapa ini? Nama Rasulullah SAW. Gak boleh. Jangan kita mengikuti pendapat-pendapat ulama ini, ulama. Kita dalam beragama yang kita ikut apa? Dalil. Bukan ulama, bukan fatwa, bukan dalil. Dalilnya ada apa enggak? Ini kan ibadah. Bukan iseng, bukan main-main. Ibadah. Kalau kita kembali kepada dalil, enggak ada contoh, udah tinggalkan. Masih banyak amal yang soleh yang lain yang bisa kita lakukan. Yang pada hakikatnya kita ini mengikuti Nabi SAW dalam keseharian kita. Kita wajib mengikuti Nabi dalam mentauhidkan Allah. Kita mengikuti dalam sholat. Bagaimana? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ikuti Nabi bagaimana sholat Nabi. Bagaimana sholat wajibnya, bagaimana sholat sunatnya, bagaimana Nabi sholat malam, bagaimana Nabi sholat duha, bagaimana Nabi yang lainnya lah, sholat-sholat yang lain yang Nabi contohkan, rawatibnya. Begitu juga bagaimana Nabi berpuasa, bagaimana Nabi sedekah, bagaimana Nabi haji, bagaimana Nabi umrah. Itu yang kita ikuti. Ya kalau kita lihat, kita pada akhir mencintai Nabi setiap hari
Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi. Bukan setahun sekali kita cinta Nabi. Cinta Nabi kita setiap hari dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Termasuk kita berzikir, kita ikuti sunnah Nabi. Sekarang yang bagus mengikuti sunnah Nabi setiap hari atau setahun sekali? Ya, setiap hari kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin SAW. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.